ruang sidang di seorang Nikita Mirzani yang menjadi terdakwa, agak ada sedikit paksaan dari seorang jaksa yang ingin memakaikan rompi tahanan berserta borgolnya ya Bang. Kalau Abang melihatnya seperti apa sih Bang kejadian itu di dalam ruang persidangan? Sebenarnya begini deh, saya kan ngelihat itu hanya sepintas ya, saya nggak begitu melihat semuanya banget. Tapi kalau yang saya ngelihat, tapi semoga apa penilaian saya salah. Saya lihat gini loh, semua manusia, baik itu terdakwa atau terpidana sekalipun, semuanya itu minta dihargai, ya kan, dengan tata krama, dengan maksud saya dengan kesopanan mungkin dia caranya aja kok jaksa itu. Kalau saya lihat jaksa waktu saya ada di TV itu caranya itu kurang tepat untuk memberikan kepada Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani dia penyampaiannya dengan yang bagus, saya rasa Nikita Mirzani akan mengikuti. Akan lulu gitu ya Pak? Akan lulu, pasti. Karena Nikita Mirzani itu manusia semuanya mau dihargai. Kalau saya lihat waktu penampilan itu, saya lihat dari wajah jaksa tuh kok lain sekali gitu loh. Kayak ada balas dendam atau apa. Itu penilaian saya lihat dari bahasa tubuh gesturnya, ini penilaian pribadi saya. Gitu. Sangat menyayangkan nggak sih Bang akhirnya ada sikap jaksa yang seperti ini di dalam persidangan? Sangat menyayangkan. Saya ini mantan jaksa juga loh. Tapi jaksa militer. Kami jaksa militer. Saya terus terang saja waktu saya menjabat jaksa militer, ada kasus tentara itu sudah pasti akan saya pecat karena kasus narkoba. Dia diborgol pas di depan anak istrinya. Saya sampaikan kepada anggota saya, borgolnya dilepas karena saya mau menghargai daripada anaknya dan istrinya. Itu loh, kita tuh tetap etika walaupun apalagi kita ini kan baru terdakwa, belum terpidana, belum tentu Nikita Mirzani itu bersalah loh. Itu Masih penilaian dalam saya proses. begitu loh, makanya saya bilang yang sopan, yang punya etika gitu loh. Ini kan juga berlarut-larut, terus juga banyak akhirnya di dalam persidangan tuh kayak saling nyerang pribadi, terus akhirnya juga kayak ada yang datang dengan membawa orang-orang pria bertubuh besar gitu Bang, yang Siapa akhirnya di dalam persidangan tuh kurang kondusif gitu. Siapa Bang. itu yang bawa bertubuh besar? Dari pihak lawannya Nikita Mirzani. Nah inilah saya bilang penegak hukum harus netral. Saya ini saya mantan penegak hukum juga untuk di militer. Sekarang saya menjadi pengacara profesional. Seharusnya mereka istilahnya itu mereka tuh harus berani menyampaikan, jangan ragu. Ini kan mungkin ini kan terjadi mungkin dari pihaknya di kita ngelihat ada pihak lawan berbadan besar, mungkin dia lebih terpancing emosi atau bagaimana, makanya harus tegas. Ibarat kata saya sampaikan penegak hukum tegas tetapi bukan emosi. Boleh sampaikan, tegas sama emosi beda. Kalau emosi kadang-kadang karena dendam ada pribadinya, mungkin dia masih tersinggung, jadi dengan sewenang-wenang, itu nggak boleh. Bang, kembali SOP-nya seperti apa sih yang memakaikan rompi dan memborgol terdakwa di ruang persidangan? Iya, makanya saya sampaikan, waktu saya menjadi auditor militer, saya bilang SOP-nya kan SOP ini, saya bilang SOP ini tetap, walaupun ada SOP-nya ya, tetap kita tata krama dulu. Ngerti nggak maksud saya? Tata krama dulu terhadap seseorang. Semua orang minta dihargai, apalagi di depan umum. Itu loh, intinya di sana saya sampaikan. Makanya saya berulang kali saya sampaikan tadi. Saya waktu saya menjawab auditor militer, terdakwa diborgol kalau di depan orang ramai, di depan anaknya pasti saya suruh untuk dilepas. Karena saya menghargai anaknya dan menghargai istrinya. Apalagi kasus seperti ini. Kayaknya maka saya bilang tadi, kasus Nikita Mirzani sepertinya ya, saya lihat ya. Mudah-mudahan salah saya bilang. Bahasa tubuh dan gesturnya daripada ia memerintahkan untuk memakai rompi itu loh. Maka kami menyampaikan yang baik-baik ke Nikita Mirzani. Saya bukan berpihak ke Nikita Mirzani, mengatakan apa adanya. Nikita Mirzani pasti dulu Pak, disampaikan baik-baik kok, itu aja intinya. Lebih sedikit humanis mungkin ya, Bang? Itu dia humanis seharusnya. Jangan kelihatannya mungkin ada, saya tidak tahu, jangan sampai ada permasalahan pribadi yang dilakukan, ada dendam dari orang ini, maka dia menggunakan jabatannya, itu salah. Itu salah. Tapi Maka Bang, terjadi perlawanan. soal rekaman dia kan ingin menyerahkan bukti
rekaman suara antara jaksa dan Reja Gladys diduga ya Bang, terkait adanya dugaan penyuapan Suap, atau gimana Bang? pengen diputar. Pengen diputar di Rekaman persidangan soal suara. adanya rekaman dugaan JPU dan Reja Gladys gitu. Maksudnya ada dugaan penyuapan. Mungkin menurut Abang memang di situ atau di ruang persidangan atau seperti apa Bang untuk disampaikan itu Bang? Nah, kalau yang saya begitu belum paham ya, belum begitu ini ya, yang perkara yang ini yang mau penyerahan ini ya, yang penyerahkan ini. Rekaman Tapi itu. saya melihat ini, saya lihat tadi saya bilang masalah yang jaksa mau memerintahkan Nikita Mirzani menggunakan rompi. Di situ saya bilang aneh aja loh. Sangat ini sekali, sangat prihatin sama perkara ini. Berarti ini perkaranya memang sudah bukan ranah, tapi lebih ke pribadi ya Bang? Ya, Abang semoga, melihatnya? ya. Abang melihatnya. Ini pendapat saya kan, pendapat saya, kamu bertanya ke saya. Pendapat saya mungkin ada kelihatan udah pribadi menurut saya nih. Saya lihat waktu penyerahan dan memerintahkan untuk memakai itu udah menggunakan dengan aroganan gitu, seperti arogan itu, sepertinya kan arogan itu. Cukup. Oke Bang, cukup.